Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan baik. Dan saat ini saya mengajak kita semua berdoa, kita mau awali ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh memasuki minggu pertama di bulan yang baru, itu semua berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya kami juga diberikan pengurapan yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru untuk menghadapi hari-hari yang akan datang bersama dengan Tuhan. Kami mau datang saat ini Tuhan anak-anak-Mu, kalau kami mau mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di setiap musim hidup kami, Engkau selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, kini kami datang mau menaikkan ucapan syukur dan pujian kami.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kasih Allah tidak berkesudahan dalam hidup kita. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Amin. Baik, kasih Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Didengar telinga
Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, tenangkan jiwa, tubuh, dan roh kami untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Karena kami tahu, kami siap untuk dikuatkan, diteguhkan, dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan, iman kami bertumbuh. Dan kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan, kami dikuatkan untuk menghadapi badai dan goncangan yang mungkin akan datang menimpa kami. Terima kasih Tuhan. Ini rindu kami untuk selalu dekat sama Tuhan. Ini rindu kami untuk tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tapi kami mau berbicara sama Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berbicara sama Tuhan, Tuhan Kau nyatakan isi hatimu buat hidup kami. Yesus Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap katamu, kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku
kekal dalam hadirat Tuhan, tetap dalam sikap doa, tetapi kita arahkan mata rohani kita kepada Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini kita hidup dalam ketakutan. Mungkin hari-hari ini kita hidup dalam kekhawatiran. Masa depan yang tidak pasti. Hari esok yang tidak menentu. Tetapi kita bersyukur. Kita punya Allah yang dahsyat. Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Yang senantiasa memimpin langkah kaki kita. Menetapkan langkah kaki kita. Haleluya. Oleh sebab itu, jangan takut, jadikan dia gembala yang baik dalam hidup. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari katakan, Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari sekali lagi kita katakan, Engkau gembala yang baik. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Dengan segenap hatimu, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Seberapa banyak umat Tuhan yang hari-hari ini kau hidup dalam ketakutan? Seberapa banyak umat Tuhan dimanapun kau berada, hari-hari ini engkau hidup di dalam kegentaran, engkau khawatir akan hari esokmu, engkau khawatir akan masa depanmu.
Engkau yang rindu menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan segenap hatimu. Dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, takkan gentar ku melangkah, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Katakan sekalipun. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, kami tak gentar Tuhan, kami tidak takut. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, takkan gentar ku melangkah, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Takkan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari sembah Tuhan, masuk hadirat-Nya, tinggikan namanya yang kudus. Angkat hati dan suaramu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu. Tiada yang lain selain Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Haleluya. Sekikana lama-lama ya Bu. Haleluya. Sekikana lama-lama ya Bu. Sekene lama siaka lama-lama ya Bu. Sekene lama siaka lama-lama ya Bu. Haleluya. Sekikana lama-lama. Haleluya. Sekena lama. Sekena lama. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya kami kembalikan ke hadapan hadirat Bapa di surga. Mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada hari ini kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan pengurapan-Mu yang baru memenuhi hati kami. Pengurapan-Mu yang baru memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman-Mu yang suci dan kudus. Sebab kami tahu firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami. Firman-Mu berkuasa memulihkan hidup kami. Firman-Mu berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kami. Firman-Mu berkuasa membebaskan kami dari segala keterikatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk tim musik pujian yang begitu memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada, ya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih di dalam suasana
ibadah raya online. Puji nama Tuhan, kalau di bulan Mei ini gereja kita punya subtema khotbah yaitu jangan takut. Saya percaya bahwa tema ini sangat memberkati kita semua karena saya percaya hari-hari ini ada banyak orang hidup dalam ketakutan. Ada banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, takut akan hari esoknya, takut akan masa depannya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, ada di poin yang akan saya sampaikan. Bagaimana kita belajar untuk kita tidak takut di dalam segala keadaan yang terjadi di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Yang pertama, poin pertama yang bisa kita pelajari, jangan takut pada saat kita dalam keadaan terjepit. Ya, kita akan buka di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergelak menyusul mereka. Lalu sangatlah ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin, demikian firman Tuhan. Nah, poin pertama yang bisa kita pelajari, jangan takut di dalam saat engkau mengalami keadaan yang terjepit. Ya, dari perikop ini kita bisa mempelajari pada waktu itu ketika bangsa Israel baru saja dibawa Musa keluar dari tanah Mesir. Sedang mereka berjalan dan berjalan. Ketika di hadapan mereka ada laut Teberau. Sementara mereka melihat ternyata tentara Mesir, tentara Firaun, ya, mendengarkan derapan kuda sedang mengejar mereka. Maka bangsa Israel menjadi ketakutan. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Lalu sangatlah ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kita bisa melihat pada waktu itu bangsa Israel dalam keadaan yang terjepit. Di depan mereka ada laut Teberau. Di belakang mereka tentara Firaun dengan kudanya sedang mengejar mereka. Mereka dalam keadaan terjepit, mereka takut dan mereka berseru-seru memanggil nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-13, tolong ditampilkan. Ya, firman Tuhan melalui Musa berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita lihat bangsa Israel pada waktu itu dalam keadaan terjepit. Di depan mereka ada laut Teberau. Sementara di belakang mereka pasukan Firaun mengejar terus makin mendekat. Dan firman Tuhan katakan janganlah takut. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk melindungi bangsa Israel dari kejaran tentara Firaun? Coba kita buka di dalam ayat yang ke-19 sampai ke-20. Di pasal yang sama, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Keluaran 14 ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel,
lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. 20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ya, amin. Luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah kita, Allah Israel. Ya. Sementara pasukan Firaun mengejar mereka, maka Tuhan hadir sebagai tiang awan. Tiang awan itu berada di antara bangsa Israel dan pasukan Firaun yang sedang mengejar bangsa Israel. Terus tiang awan itu menjagai sehingga dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Sungguh dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan kita, ya. Bahwa dengan cara menjadi tiang awan, Tuhan melindungi bangsa Israel dari kejaran orang-orang Firaun. Tiang awan itu menghalangi dari tentara pasukan Mesir untuk mendekati bangsa Israel. Dan lebih lanjut lagi ketika bangsa Israel sampai di pantai, di depan mereka betul-betul laut teberau, maka apa yang dilakukan Tuhan melalui Musa? Maka Musa mengulurkan tongkatnya sehingga membuat laut teberau itu terbelah menjadi dua. Maka bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering karena laut itu terbelah menjadi dua. Terus berjalan menyeberangi laut teberau, berjalan sampai ke seberang. Dan ketika pada waktu itu Firaun mengeraskan hatinya, dia tetap mengejar bangsa Israel. Dan ketika para tentara Firaun itu berada di tengah-tengah laut, ya, maka apa yang dilakukan Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa. Tuhan mengembalikan laut yang terbelah itu sehingga semua pasukan tentara Mesir itu mati, tidak ada satupun yang hidup. Di sini kita bisa melihat dalam keadaan kondisi yang terjepit sekalipun, Allah yang kita sembah yang bernama Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup membantu kita, Tuhan yang sanggup menolong kita. Bahkan Dia berjanji, aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, itulah janji Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau hidup dalam ketakutan, engkau dalam keadaan terjepit. 3 hari lagi adalah harinya jatuh tempo di mana engkau harus membayar angsuran hutangmu. 5 hari lagi saatnya di mana engkau jatuh tempo. Kalau tidak rumahmu akan disita oleh bank. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami anggota keluargamu sakit keras. Dan engkau tidak punya uang sedikit pun untuk membiayai masuk rumah sakit. Engkau dalam keadaan terjepit. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan takut. Tuhan yang kita sembah sanggup menolong kita apapun keadaan kita. Di dalam keadaan terjepit, Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Coba kita lihat lagi apa yang dialami Paulus ketika dia dalam keadaan terjepit. Kita akan buka di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-7 sampai 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami tertindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya, di sini kita bisa melihat Paulus menyatakan isi hatinya. Selama Paulus melayani Tuhan, menjadi rasul, memberitakan Injil, ada banyak hal-hal buruk terjadi dalam hidupnya. Dia mengalami, dia ditindas, terjepit,
dianiaya, diintimidasi begitu rupa. Tetapi dalam segala keadaan, Tuhan selalu menolong Paulus. Sehingga Paulus tidak takut. Paulus sadar kalau semuanya itu terjadi, itu karena satu perkara. Ditayangkan ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus mengerti benar bahwa dia diizinkan dalam kondisi terjepit, dianiaya, diintimidasi, ditindas. Itu karena satu perkara, supaya Paulus sadar bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya berasal dari Allah yang kita sembah, bernama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini engkau sebagai seorang pelayan Tuhan, engkau seorang hamba-hamba Tuhan, ya, engkau melayani Tuhan, ada kuasa mujizat Tuhan terjadi melalui pelayananmu, ada pengurapan yang mengalami engkau impartasikan kepada jemaat Tuhan. Itu semua harus kita sadari, itu semua berasal dari Tuhan, itu adalah kuasanya Tuhan, itu mujizatnya Tuhan. Pengurapan itu miliknya Tuhan, bukan miliknya kita sendiri. Kalau kita menyadari hal itu, kita tidak akan mencuri kemuliaan Allah. Amin. Kalau kita menyadari bahwa kuasa, mujizat, pengurapan itu semuanya berasal dari Tuhan, kita tidak akan sombong. Kita akan tetap mengutamakan Yesus di atas segalanya. Ya. Paulus mengalami kondisi terjepit, ditindas, dianiaya. Ya, karena satu perkara, dia mengerti bahwa Tuhan yang selalu membebaskan dia dan menolong dia. Ya, itu poin pertama. Jangan takut di dalam keadaan engkau terjepit. Yang kedua, poin kedua yang bisa kita pelajari bahwa kita tidak perlu takut pada saat kita menghadapi masalah yang besar. Ya, kita tidak takut pada saat kita menghadapi masalah yang besar. Kita akan buka di dalam Bilangan pasal ke-13 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-33. Bilangan pasal ke-13 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-33. Bilangan pasal 13 ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Poin kedua yang bisa kita pelajari, jangan takut pada saat kita menghadapi masalah yang besar. Ya, di dalam perikop ini dikisahkan pada waktu itu ketika Musa memerintahkan ke-12 pengintai itu sebelum mereka masuk tanah perjanjian, untuk 12 orang ini mengintai keadaan tanah perjanjian. Maka 12 orang ini pun segera pergi dan melihat ya keadaan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Segera setelah mereka itu pulang dengan membawa beberapa bukti bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang subur. Ya, ada 12 orang pengintai, 10 orang memperkatakan yang buruk tentang tanah perjanjian. Mereka berkata, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan memang tanah yang subur. Tetapi tanah itu dipenuhi dengan bangsa-bangsa yang kuat-kuat.
bahkan kami melihat raksasa-raksasa. Ya. Sehingga ini membuat bangsa Israel menjadi ketakutan. Ya. Sementara itu hanya 2 orang dari 12 para pengintai tersebut, Kaleb dan Yosua, memperkatakan sesuatu yang positif, memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menolong kita mengalahkan raksasa-raksasa tersebut. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, seringkali mungkin kita ini punya satu pendapat bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang kekanak-kanaan. Betul ya? Seringkali kita berpikir bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang masih manja, masih kolokan. Dikit-dikit nanti bersungut-sungut kepada Tuhan. Nanti tidak ada air. Tuhan, kenapa emangnya di Mesir tidak ada kuburan? Sehingga engkau bawa ke sini untuk kami mati di padang gurun. Kami tidak bisa minum, kami mau mati. Nanti dikit lagi ada masalah lagi. Tuhan, lebih baik kami tinggal di Mesir. Di Mesir kami bisa makan daging, di padang gurun kami cuma makan mana. Ya. Seringkali kalau kita melihat bahwa bangsa Israel ini seringkali memberontak kepada Tuhan, bersungut-sungut, berkeluh kesah. Ya. Kita berpikir bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang kekanak-kanaan, bangsa yang manja. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan? Bukankah kita seringkali kita juga berkeluh kesah kepada Tuhan? Bahkan bukankah seringkali kita memberontak kepada Tuhan? Tuhan, bukankah aku sudah melayani Engkau dengan baik? Tuhan, bukankah setiap hari aku sudah berdoa, membaca Alkitab, tetapi mengapa Kau izinkan masalah yang besar itu terjadi dalam hidup kami? Saya mau sampaikan pada Bapak Ibu, Saudara semuanya, bahwa apa yang dihadapi oleh bangsa Israel itu bukan masalah kecil. Apa yang dihadapi oleh bangsa Israel itu adalah masalah yang sangat besar. Yang dihadapi oleh Israel adalah masalah yang sangat-sangat serius, yaitu raksasa-raksasa. Ya, coba kita lihat, ditayangkan ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai ada suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Sudah garis bawahi suatu negeri yang memakan penduduknya. Ya. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan they consume human. Artinya apa? Mereka memakan manusia. Jadi yang dihadapi oleh bangsa Israel bukan masalah kecil Bapak Ibu Saudara. Yang dihadapi bangsa Israel pada waktu itu adalah masalah yang sangat-sangat besar. Sebab yang mereka hadapi adalah raksasa. Alkitab mencatat bahwa raksasa memang pernah hidup ada di dunia ini. Ya. Sementara kita untuk membandingkan, ya, untuk kita lebih jelas lagi belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Tolong ditayangkan ada 3 foto tentang penemuan arkeologi kerangka raksasa yang ada. Nah, saudara bisa melihat di gambar ini, ya, ini kerangka raksasa. Ya, kurang lebih diperkirakan tinggi daripada kerangka ini bisa mencapai 3 meter seperti Goliat. Ya. Next berikutnya. Nah, saudara bisa melihat sebuah penemuan arkeologi kerangka raksasa yang lebih besar lagi. Ya, diperkirakan tinggi kerangka ini mencapai sampai 5 sampai 6 meter. Ya, sangat besar. Ya. Next yang ketiga yang lebih besar lagi. Saudara bisa melihat tengkoraknya sebesar itu dan saudara melihat orang yang berbaju putih, ya. Kurang lebih tingginya setinggi tengkorak tersebut dan diperkirakan tinggi kerangka raksasa tersebut bisa mencapai 10 meter. Ya. Cukup saya kira. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan Alkitab raksasa pernah hidup di dunia ini. Dan itulah yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka menghadapi raksasa yang betul besar-besar. Ya, tingginya sampai mencapai 10 meter. Dan dikatakan oleh firman Tuhan,
They consume human. Mereka makan manusia. Jadi pantas bangsa Israel itu ketakutan Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin kita menertawakan orang-orang Israel. Kekanak-kanaan, childish, manja. Tapi berapa banyak di antara kita sebagai orang-orang percaya. Ketika adalah raksasa masalah dalam kehidupan kita. Raksasa persoalan terjadi dalam hidup kita. Kita bersungut-sungut. Kita berkeluh kesah. Bahkan kita memberontak kepada Tuhan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Dia sanggup menyatakan pertolongannya, jalan keluarnya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, seberapa besar raksasa masalah yang hadir dalam kehidupanmu, tetap engkau percaya. Jangan takut. Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Beberapa waktu yang lalu, kami tim doa pelepasan dari GKI Pondok Daud diminta untuk mendoakan pelepasan. Tetapi ada sedikit yang berbeda dengan doa pelepasan yang lain. Karena yang pertama yang kami doakan ini orang sakit. Usianya sudah lebih dari 80 tahun. Dan kondisinya ada di rumah sakit. Nah, kami jadi bingung ya. Karena ibu ini, oma ini saya katakan, ditaruh di kamar kelas 3. Di mana satu ruangan itu bisa 7-8 orang. Nah, kami berpikir kalau kami doakan di rumah sakit, nanti manifestasi teriak-teriak tentu saja akan mengganggu pasien yang lain. Ya, ketika kami sampai di sana, lalu akhirnya kami meminta untuk diizinkan agar pasien oma tersebut bisa dipindahkan ke ruangan sendiri yang khusus, tidak ada orang yang lain, tidak ada pasien yang lain. Tapi puji nama Tuhan, ternyata permintaan kami dikabulkan, ya. Dan pada akhirnya oma tersebut ya dipindahkan ke sebuah ruangan yang khusus, ya, di mana tidak ada pasien yang lain. Ya. Dan anaknya bersaksi bahwa oma ini selalu marah-marah. Ya. Semua orang yang datang tidak peduli itu dokter, perawat, anaknya sedih, semuanya diusir-usir dan dimaki-maki. Ya. Tetapi sesuatu yang ajaib terjadi. Ya, ketika oma ini masuk ke ruang khusus dan kami tim doa pelepasan kami datang, ya. Oma ini tidak lagi marah-marah, ya. Yang terjadi justru ketakutan. Oma ini nangis, nangis, nangis. Lalu kami mulai doakan pelepasan. Kami mulai usir segala kuasa-kuasa gelap yang menguasai oma ini. Kami perintahkan kau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami doakan pelepasan, kami usir kuasa-kuasa gelap yang menguasai oma tersebut. Kurang lebih 30 menit kami berdoa, kami tengking setan tersebut, tetapi ternyata setannya bandel, tidak keluar-keluar. Ya. Lalu kami berdoa minta hikmat sama Tuhan. Ya. Akhirnya Tuhan katakan, tumpang tangan di kaki. Karena roh jahat itu sembunyi di kaki. Kami lalu tumpang tangan di kaki. Dan betul ketika kami tumpang tangan dan kami tengking dalam nama Yesus, segala setan-setan yang menguasai oma tersebut kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Bermanifestasi makin teriak-teriak, makin kencang, teriak-teriak, jangan, sakit, sakit, sakit. Ya. Dan tidak lama kemudian ya setan itu keluar. Dan puji nama Tuhan, oma itu langsung bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, aku akan memuji menyembahmu setiap hari, aku akan berdoa setiap hari, aku akan membaca firman-Mu setiap hari. Di situ kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini masalah besar, sebesar raksasa, jangan pernah engkau takut. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong kita, bahkan lebih daripada sanggup untuk menyatakan segala kuasanya yang dahsyat. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Jangan takut pada saat engkau
di dalam keadaan terancam bahaya. Ya, kita akan buka dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Raja-Raja 19 ayat pertama, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Amin. Demikian firman Tuhan. Poin ketiga bisa kita pelajari, jangan takut pada saat engkau dalam keadaan terancam bahaya. Nah, dalam perikop ini nanti saudara bisa membaca secara lengkap ya, ayat pasal 18 dan 19 ya. Pada waktu itu Nabi Elia, nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa, mengadakan tanda-tanda mujizat yang sangat dahsyat. Pada saat itu mengalami ketakutan. Dan sungguh ironis, ketakutan karena yang diancam oleh seorang perempuan, yaitu Ratu Isabel. Ya. Kita lihat ayat ketiga, tolong ditayangkan ayat ketiga. Maka takutlah Elia, lalu berangkat dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ya, dan sampai setelah ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dan lebih lagi, Elia bukan saja ketakutan terhadap Isabel. Ayat keempat dikatakan, ya, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Elia ini seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa, pernah membangkitkan orang mati, ya, dipakai Tuhan untuk menyembuhkan sakit, penyakit dan lain sebagainya. Tetapi ironis sekali, dia begitu ketakutan ketika ada seorang wanita yang bernama Isabel mengancam untuk membunuh dia. Padahal kalau saudara baca di dalam pasal yang ke-18, ya, Elia ini baru saja mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Elia baru saja melihat kemuliaan Allah yang sangat dahsyat. Elia seorang diri melawan 450 nabi Baal. Dan mereka semua dikalahkan. Mereka sama-sama mempersembahkan korban bakaran dan 450 nabi Baal meminta api turun dari langit dan tidak ada jawaban dari dewa mereka. Dan ketika Elia berdoa meminta kepada Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, maka turun api dari langit untuk membakar korban bakaran yang disediakan oleh Elia. Bahkan lebih daripada itu, parit-parit yang diisi oleh air itu dijilat oleh api sehingga sampai kering. Elia melihat kedahsyatan Tuhan terjadi dalam pasal 18. Elia melihat kemuliaan Tuhan terjadi begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Tetapi dalam pasal 19 ketika Isabel mengancam Elia, dia menjadi ketakutan. Di sini apa yang bisa kita pelajari? Bahwa Elia seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa pun, dia juga seorang manusia biasa. Manusia penuh dengan kelemahan dan kekurangan, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ya, saya percaya, sekalipun kami ini hamba Tuhan, pendeta yang dipakai Tuhan, tapi tidak ada yang Superman. Kami manusia biasa, kami bisa takut, kami bisa khawatir, kami bisa gentar. Ya. Nah, kita bisa melihat dalam keadaan yang terancam bahaya pun Tuhan berkata, jangan takut.
Aku bisa menolong engkau. Aku bisa menyatakan mujizatku. Aku bisa menyatakan jalan keluar di dalam hidupmu. Oleh sebab itu apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita dalam keadaan terancam bahaya sekalipun, jangan takut. Tuhan Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Ayat terakhir kita akan buka di dalam Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Yeremia pasal 20 ayat ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Yeremia pasal 20 ayat 14, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini loh orang yang putus asa. Ya, orang yang hidup dalam ketakutan, terus ketakutan dan ketakutan, pada akhirnya akan mengalami putus asa. Dan orang yang putus asa, pengennya apa? Pengennya mati, seperti Elia. Biarlah aku mati saja, ambil nyawaku Tuhan. Nah, di dalam Yeremia pasal 20 ayat 14 dan 15, di sini kita juga bisa melihat bagaimana seorang yang putus asa, dia mengutuki hari kelahirannya, dia mengutuki ibunya. Terkutuklah ibu yang melahirkan aku, terkutuklah hari yang dimana aku dilahirkan, terkutuklah orang yang memberitakan kabar kepada bapakku dengan mengatakan seorang anak laki-laki telah lahir bagimu. Beberapa kali saya menjumpai orang-orang yang hidup dalam putus asa, hidup dalam ketakutan. Mereka seringkali pengennya mati saja. Bahkan mereka berkata, aku tidak pernah minta Tuhan melahirkan saya ke dalam dunia. Saya tidak pernah minta Tuhan menciptakan saya. Kenapa Tuhan menciptakan saya? Sehingga hari ini aku hidup menderita, hidup di dalam kepahitan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam keputusasaan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Orang-orang yang kehilangan nalarnya. Orang-orang yang tidak tahu diri. Ya, sampai berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pernah minta Engkau menciptakan saya. Tuhan, aku tidak pernah meminta Engkau melahirkan saya ke dalam dunia. Ya, ini orang yang tidak masuk akal. Orang yang hidup dalam keputusasaan, hidup dalam ketakutan. Ya. Seringkali orang ini kepengennya mau mati. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika engkau berseru memanggil nama Tuhan, jangan takut, aku akan berperang untuk engkau. Aku akan menyelesaikan masalahmu. Dan kita lihat kembali kepada Elia. Pada akhirnya Tuhan memulihkan Elia. Di dalam pasal yang ke-18, Tuhan berkata kepada Elia, masih ada banyak orang, 7.000 orang yang tetap menyembah dan takut akan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan akhiri khotbah saya dengan sebuah kisah menarik. Sementara saya undang para pemain musik The Singers kembali ke atas mimbar. Ya. Ada sebuah kisah menarik tentang sekelompok anak muda pencinta alam. Mereka bermaksud untuk mendaki gunung. Dan ketika mereka mencapai kaki gunung, mereka mulai berkelompok untuk mendaki gunung. Menit demi menit mereka lalui, jam demi jam mereka lalui. Tanpa disadari tiba-tiba satu di antara mereka terpisah dari kelompoknya. Dan hari semakin gelap, bahkan tidak bisa melihat apapun juga. Anak muda yang terpisah dari kelompoknya ini berjalan sambil meraba-raba di sekelilingnya. Dia melangkah dan melangkah. Tiba-tiba sampai satu saat dia terperosok masuk ke dalam sebuah jurang yang dalam sekali. Dia berusaha menyelamatkan dirinya. Dia berusaha meraih apapun yang ada di sekelilingnya. Krusuk, jatuh ke bawah. Terus jatuh. Sampai satu saat dia mengayunkan tangannya dan dia bisa meraih sebuah dahan pohon yang sangat kuat. Dan dalam keadaan yang ketakutan dan putus asa, pemuda ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan saya.
Dan tiba-tiba ada suara yang lembut berkata dalam hatinya, anakku, lepaskan peganganmu dan melompatlah ke bawah. Oh, enggak mau Tuhan. Nanti saya mati Tuhan. Ini jurang Tuhan. Kali yang kedua suara itu berkata dengan lembut, anakku, lepaskan peganganmu dan melompatlah ke bawah. Oh, enggak mau Tuhan. Nanti saya mati. Ini jurang Tuhan. Akhirnya suara itu yang ketiga diulangi lagi. Anakku, lepaskan peganganmu dan melompatlah ke bawah. Oh enggak mau Tuhan, nanti saya mati Tuhan. Saya masih pengen hidup. Lalu semalam-malaman dia bergelantungan di atas dahan pohon tersebut. Ya, sampai tiba matahari terbit. Dan mulai dia bisa melihat. Dan ketika dia melihat ke atas, betapa kagetnya. Ternyata jurang itu dalamnya puluhan meter. Ya. Dan ketika dia melihat ke bawah, ternyata dia lebih kaget lagi. Ternyata jarak antara kaki dengan tanah cuma 50 cm. Ya. Jadi kalau pada waktu itu dia mau dengarkan suara Tuhan, anakku lepaskan peganganmu dan melompatlah ke bawah, maka dia tinggal turun, lompat 50 cm, plek, dia bisa tidur di bawah. Tetapi karena dia tidak mau taat mendengarkan suara Tuhan, dia terus bergelantungan, tidak mau melompat ke bawah. Nah, mungkin kita tertawa melihat, mendengarkan kisah ini, tetapi berapa seringnya kita juga sering kali, ya, kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan mengajarkan, jangan takut dalam keadaan kau terjepit, jangan takut. Di dalam keadaan kau menghadapi raksasa masalah, jangan takut. Dalam keadaan kau terancam bahaya, jangan takut. Akulah Tuhan yang akan menolong engkau. Aku Tuhan yang akan berperang untuk engkau dan engkau akan diam saja. Mari, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau persiapkan hati kita. Kita akan naikkan satu pujian sebelum kita makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sekali lagi kita katakan, besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan
Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sementara piano mengalun dengan lembut, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kalau pada hari ini Roh Kudus masih ingatkan ada dosa tinggal dalam hati kita, apakah itu kebencian, kepahitan, dendam, sakit hati, kekecewaan, iri hati, kedengkian, kesombongan, pikiran kotor. Mari kita mau bereskan semua di hadapan Tuhan. Kita mau akui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita, bagi orang-orang yang telah mengecewakan hati kita. Kita mau mengingat segala kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lampau. Ketika Dia mengizinkan tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita. Darahnya tercurah di atas bukit Kalvari. Itu karena besar kasih setianya bagi setiap kehidupan kita. Kita yang seharusnya mati binasa, masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa kita. Oleh karena penebusan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, kita mendapatkan jaminan keselamatan, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya. Sementara saya undang para dalam perjamuan kudus untuk maju ke depan. Dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau 2000 tahun yang lampau, Engkau telah mengizinkan tubuhmu dicambuk, diberikan mahkota berduri, dipaku tangan dan kakimu. Engkau mengizinkan darahmu tercurah di atas bukit Kalvari. Itu karena besar kasih anugerahmu bagi setiap kami. Kami yang seharusnya mati binasa masuk ke dalam neraka, tetapi oleh karya keselamatanmu, kami mendapatkan jaminan keselamatan, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan makan tubuhmu dan minum darahmu. Kemelayakan setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Layakkan setiap kami. Kau juga melayakkan hamba-hambamu yang melayani perjamuan kudus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah karena kasih-Mu yang selamatkanku,
menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan segenap hati, dengan hati yang berserah kepada Tuhan, kita mau angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan hati yang berserah kepada Tuhan, kita mau angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Haleluya. Demikian pula ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini merupakan persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kidung pujian mazmur kita di hadapan Tuhan. Darahmu Yesus telah tebus dosa-dosaku. Darahmu Yesus telah ampuni segala pelanggaranku. Darahmu Yesus telah sucikanku. Darahmu Yesus telah bebaskanku. Sikenela masya lama-lama. Kami bersyukur kepadamu atas segala pengorbananmu. Kami bersyukur karena darahmu yang tercurah menebus dosa kami, mengampuni dosa kami. Sekenal lama-lama syalam, sekenal lama-lama ya Bu, sekenal lama-lama ya syakalamu, sekenal lama-lama syalam, sekenal lama-lama ya Bu. Sama umatmu lagi, sekenal lama-lama syalam. Sekenal lama ya Bu, sekenal lama ya Bu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur atas pengorbananmu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Allah yang duduk di tahta, berkuasa selamanya.
Kami mengucap syukur buat ibadah saat ini. Dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan, walaupun kami harus beribadah dengan secara online, kami percaya tidak mengurangi rasa haus dan lapar kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kembali mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih untuk Pastor Honggo Effendi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk gembala yang memberikan teladan hidup yang baik Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong dia dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Dia boleh menjadi teladan di mana dia berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mengucap syukur buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh memberikan diri untuk melayani saat ini. Kami percaya kami tetap berada dalam keadaan baik dan sehat dan kuat. Kami mau tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap menyembah apapun yang terjadi. Kami mau tetap melayani Tuhan sampai kami mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon belas kasihan Allah tercurah untuk setiap jemaat Tuhan di JKI Pondok Daud dimanapun kami berada. Kami tetap sehat, kami tetap kuat. Kami juga mohon Tuhan ajari kami untuk tetap percaya, tetap menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Kami percaya bahwa tangan Tuhan, tangan kananmu memberikan kami kekuatan, tangan kanan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu Engkau memberkati bangsa Indonesia. Pandemi ini kalau boleh kami mohon Tuhan segera lalukan. Kami percaya kami boleh beribadah seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, dan berkat Allah boleh kami terima, kami boleh menang dalam setiap kehidupan kami, dan kami percaya situasi dan kondisi ini mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, kami mau terima berkat dari Tuhan. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga, lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku.